Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyajikan terkait dengan laporan keuangan tahunan Bank BRI yang terdiri 5 tahun, mulai tahun 2019 sampai 2023. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin mencari nilai likuiditas yang menjadi tolak ukur itu adalah LDR, Anda bisa membandingkan ini tahun 2023, kemudian ini adalah tahun 2022, dan yang terakhirnya adalah sampai tahun 2019. Kemudian juga Anda bisa melihat daripada kualitas kredit ya. Anda bisa melihat atau memanfaatkan daripada NPL netnya ya. Kemudian Anda bisa melihat sebenarnya seberapa besar ya kualitas kredit yang digunakan oleh perbankan, khususnya misalkan Bank BRI ini. Dan kemudian nanti Anda bisa membandingkannya ya setiap tahun, mulai tahun sebelumnya ya, misalkan tahun 2020 bisa bandingkan dengan tahun 2019, dan tahun 2021 bisa bandingkan dengan 2020, dan begitu juga dengan 2022 bandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk melihat daripada nilai profitabilitas itu Anda bisa melihat daripada nilai-nilainya, kemudian BOPO, kemudian ROA dan ROE, dan seterusnya jika ingin melihat bagian-bagian yang lainnya. Kemudian Anda bisa melihat berapa persen nilainya ya. Kemudian bagaimana sebenarnya bank atau laporan keuangan perbankan itu berapa persen seharusnya maksimalnya nilainya yang bagus gitu ya. Kalau di sini kan rata-rata 6 ya, tidak sampai 7 ya. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini zaman COVID ya, itu berada pada 6% ya, mungkin paling terendah di antara 5 tahun ini. Kemudian begitu juga dengan nilai BOP-nya ya, Anda bisa melihat ya berapa persen ya. Kemudian mana yang lebih bagus, dan kita bisa membandingkan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Kemudian nilai ROA dan juga nilai ROE-nya gitu ya, mana yang lebih besar. Dan kemudian nantinya Anda bisa mengolahnya, atau Anda bisa menggunakan Excel ya untuk melihat pertumbuhannya ya, baik itu di likuiditasnya, kemudian melihat daripada kualitas kredit dan juga nilai profitabilitasnya. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana seharusnya saya mendapatkan nilai laporan tahunan ini ya. Yang pertama adalah Anda bisa juga masuk ke websitenya sendiri ya. Itu adalah di mengunjungi websitenya itu yaitu BRI.ID ya, Street Report ya. Di sini akan menyajikan berbagai laporan tahunan, dan ini akan terbit setiap tahun. Kalau misalkan tadi Anda sudah mendownload tahun 2023, itu sudah ada sampai 2021, berarti tidak perlu lagi untuk mendownload satu-satu gitu ya. Artinya cukup 1 tahun, selama 5 tahun itu sudah ada di atau sudah dimuat di dalam laporan tersebut. Kemudian juga bahwa kalau misalkan Anda mencari lagi tahun-tahun sebelumnya 2018, itu pasti nanti akan berisi dari 5 tahun belakangan. Artinya bahwa Anda lagi tidak harus mendownload secara keseluruhan. Kalau kita lihat laporan keuangan ini cukup banyak ya, cukup banyak halamannya. Itu kalau ini 1182 halaman. Kemudian untuk melihat daripada letak daripada rasio keuangan ini ya, halaman berapa, Anda bisa melihat di daftar isi, sehingga nantinya Anda lebih mudah untuk mencari ya nilai-nilai yang Anda harapkan atau yang Anda butuhkan. Kemudian ketika misalkan Anda memanfaatkan atau menggunakan data sekunder ya seperti laporan keuangan ini, alangkah bagusnya itu adalah bisa lebih dari 10 tahun ya, biar nilainya itu lebih maksimal, sehingga nantinya pada saat diolah data ini bisa dimanfaatkan, kemudian memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Semakin banyak datanya itu lebih bagus daripada sedikit gitu ya. Artinya bahwa
Anda juga harus menggunakan lebih banyak datanya. Nah, itu bisa berbagai macam perbankan ya. Misalkan nanti ada perbandingan-perbandingan di perbankan-perbankan yang lain, atau misalkan Anda bisa menggunakan seperti laporan tahunan khususnya perbankan BUMN, artinya bahwa bukan di bawah naungan badan usaha milik negara gitu ya, artinya bahwa Anda mengambil semua data-data yang ada di bawah BUMN. Kemudian atau misalkan juga Anda menggunakan data perbankan di bawah apa namanya itu perusahaan atau swasta gitu ya, dan sehingga nantinya Anda bisa membandingkan mana laporan-laporan keuangan yang bisa digunakan untuk kita melihat bagaimana rasio keuangan setiap tahun untuk laporan perbankan tersebut. Mungkin itu saja teman-teman, semoga video kali ini dapat membantu Anda semuanya dan juga memberikan gambaran ya, minimal memberikan gambaran buat Anda yang sedang mencari untuk menyelesaikan ya. Kalau misalkan ada tugas atau tugas akhir ya, bisa Anda manfaatkan khususnya mahasiswa-mahasiswi yang memang fokus di bidang keuangan ataupun sejenisnya di rumpun ekonomi. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.